Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Mataram untuk Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis. Saya akan mempresentasikan terkait dengan materi kepemimpinan yang efektif untuk mata kuliah Kelembagaan Organisasi Sosial dan Kepemimpinan yang dibimbing oleh Bapak Insinyur Rosyadi Husaini Sayuti MSc PhD. Langsung saja. Kelompok terdiri dari 2 orang. Yang pertama Fatur Rahman dan yang kedua Ferry Bagus Wardani. Nah, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan responden, dan kerjasama untuk menyelesaikan tugas. Nah, kepemimpinan itu adalah kemauan untuk menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, adapun tipe-tipe kepemimpinan yang dimana tipe kepemimpinan ini ada 4. Yang pertama tipe otoriter atau autokrasi, yang kedua tipe laissez-faire, yang ketiga tipe demokratis, dan yang terakhir tipe militeristik. Nah, People Relations Oriented Leadership, yang dimana kepemimpinan yang berorientasi hubungan antara orang lain, yang dimana gaya kepemimpinan ini adalah kebalikan dari kepemimpinan berorientasi tugas. Pemimpin secara total berfokus pada mengorganisir, mendukung, dan mengembangkan orang di bawah kepemimpinannya. Sebuah gaya partisipatif yang cenderung mengarah pada kerja tim yang baik dan kolaborasi yang efektif atau kreatif. Servant leadership atau kepemimpinan yang bersifat melayani. Istilah ini dicetus oleh Robert Granler di tahun 1970-an, menggambarkan seorang pemimpin yang umumnya tidak dianggap secara formal sebagai pemimpin. Ketika seseorang di setiap level organisasi memimpin dengan memenuhi kebutuhan timnya, dinamakan sebagai pemimpin yang melayani. Dalam banyak hal kepemimpinan, pelayanan adalah bentuk dari kepemimpinan demokratis karena seluruh tim cenderung terlibat dalam pengambilan keputusan. Task-oriented leadership, yang dimana kepemimpinan yang berorientasi pada tugas. Kepemimpinan ini sangat berorientasi atau berfokus hanya pada menyelesaikan pekerjaan dan bisa jadi sangat otoritis. Ia secara aktif mendefinisikan tugas dan peran yang diperlukan, menempatkan struktur, merencanakan, mengorganisir, dan memonitoring. Nah, kepemimpinan transaksional yaitu kepemimpinan yang menetapkan pada tugas-tugas bawahan. Kepemimpinan ini adalah seorang yang menentukan pekerjaan beserta mekaniknya, sedangkan staf hanya melakukan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta tugas dan perannya. Kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan ini hadir menjawab tantangan pada zaman penuh dengan perubahan, yang dimana zaman yang dihadapi saat ini adalah zaman di mana manusia dapat mengkritik dan meminta yang layak dari apa yang diberikannya sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan konsep Maslow yang menyatakan bahwa manusia pada era ini memiliki kebutuhan yang berkembang hingga pada keinginan untuk dapat mengaktualisasikan.
Gaya kepemimpinan. Adapun pengertian gaya kepemimpinan ini adalah merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan yang berorientasi pada tugas task oriented dan kepemimpinan yang berorientasi pada manusiawi human relation oriented. Nah, dalam gaya kepemimpinan dasar ada 4. Yang pertama, gaya mengarahkan atau gaya directing. Di sini pemimpin lebih banyak memberikan petunjuk yang spesifik yang mengawasi secara ketat penyelesaian tugas. Nah, adapun gaya kepemimpinan yang kedua yaitu gaya melatih atau coaching, yang dimana pemimpin menggunakan directive dan supportive secukupnya. Artinya pengarahan dan pengawasan tetap dilakukan secara ketat oleh pemimpin, namun disertai dengan penjelasan keputusan permintaan, saran dari bawahan dan dukungan akan kemajuan pola kepemimpinan serta seperti ini cocok untuk diterapkan pada bawahan, punya kinerja yang cukup dan punya komitmen tinggi. Adapun gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu mendukung atau gaya supporting. Di sini supportive lebih banyak diberikan daripada directive, khususnya untuk bawahan yang komitmennya kurang baik. Pemimpin dengan gaya ini lebih banyak memberikan fasilitas dan dukungan usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas-tugas mereka. Nah, gaya delegation atau gaya mendelegasikan. Gaya ini diimplementasikan bagi bawahan yang sudah menjadi orang kepercayaan, directive dan supportive. Tidak banyak diberikan, oleh karenanya pemimpin lebih banyak menyerahkan pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada bawahan. Nah, adapun pengertian kepemimpinan yang efektif dari kata efektif yang berasal dari bahasa Inggris effective, yang berarti berhasil atau ditaati. Sedangkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, efektif memiliki beberapa arti, yaitu ada efeknya manjur, mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna mulai berlakunya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisir kegiatan maupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Andang yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti memaksimalkan segenap potensi dan peluang yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang optimal. Kepemimpinan yang tidak efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak fokus terhadap pekerjaan yang penting. Yang kedua, kurang dalam membangun hubungan. Yang ketiga, ketidakmampuan menangani orang dalam membangun loyalitas. Yang selanjutnya, tidak memperhitungkan minat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, tidak mau belajar dan berkembang di dalam pekerjaannya. Nah, adapun kesimpulan dari kepemimpinan efektif, yaitu bagi seorang pemimpin yang menjadi ukuran keputusannya apakah memegang prinsip-prinsip profesional dan proporsionalitas. Karena kepemimpinan yang efektif salah satunya adalah keputusan yang diambil, dilaksanakan atau tidak oleh bawahan dan memiliki komitmen yang kuat tidak dari keputusan yang diambilnya. Sudah barang tentu yang pengambilan keputusan sangat dipengaruhi berbagai faktor, knowledge atau pengetahuan, keterampilan, skill, pengalaman terhadap keputusan yang pernah diambil.
yang dikuatkan dengan legitimasi yang dimiliki, namun tidak suatu hal yang tidak boleh diabaikan, bahwa dalam sebuah kepemimpinan juga tidak terlepas bakat seseorang yang dimiliki dalam kepemimpinan yang efektif. Nah, terima kasih. Sekian presentasi saya. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.